ini makanya harus saya jadikan ini misalnya. Oh kan ini kemarin berjasa atas pemenangan seorang bupati, calon bupati, wakil bupati, harus saya berikan tempat di sini. Nah, kalau penerapan apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu konco-konco, bolo-bolo, dulur-dulur. Tuku telo nang kabuh. Ayo tulis nang kabuh. Iki sawape. Bolo-bolo, untuk malam hari ini kita akan cangkruan nang kabur. Waduh, iki mau. Ya sajane ya rencananya kita mau cangkruan nanggone studio podcast nang Rebung kono Mojokerto. Nah, tapi berhubung kemudian arek-arek ngejak tulen, ayo tulen nang kabut, tapi dalam tanda petik yo, ojo blarah pikirane nang kabut terus nanggone kebablasan. Ya gue iki nang toko legislatif ya. Nah, nang toko legislatif daleme kabut. Iki mau mampir ini karena beliaunya itu berada di komisi Kalau periode yang kemarin komisi A. Komisi A lah, kayak kan untuk mirip-mirip, mirip-mirip dengan Bapak Kartiono. Bapak Kartiono. Komisi Pak? Komisi A. Insya Allah nanti juga di komisi A lagi. Komisi A. Tepuk tangan. Apa itu membidangi apa? Anggaran. Komisi A itu membidangi terkait dengan pemerintahan, terus perundang-undangan dan hukum. Oh, cocok rek berarti rek. Terus ngomongno tentang hukum, ya. Dan saya langganan Mas, insya Allah 3 periode ini selalu langganan di komisi A. Komisi yang biasanya paling dihindari oleh mayoritas anggota DPRD. Oh, rek, iki rek. Komisi sing wis jelas nek ngomongno aturan undang-undang dan sebagainya, iki cocok. Pada hari ini itu kita akan membicarakan atau membedah. Nah, kalau kemarin kita membedah tentang UMKM, ya, terus hari ini itu kita membedah visi Warsa yang ke-8. Iki kok piye? Jelasnya piye? Nah, untuk memberikan pencerahan itu di 8 poin visi Warsa itu ada menghadirkan pemerintahan bersih melalui transformasi tata kelola. Jadi mirip, artinya pas dengan beliaunya di komisi A. Nah, tetap selain saya ngobrol dengan beliaunya, saya juga mendatangkan ini influencer. Entah musuh entah bolos, pokoknya ini. Influencer Warsa. Ini ngendel ya. Untuk bolo-bolo yang lainnya kalau mau ngendel ya monggo, tapi ya sementara ini aja dulu. Ini di pimpinan fraksi PKB. Oh, tetap di pimpinan fraksi. Fraksi PKB. Ya. Nah, ini Mas Yon, yang hubungannya kali komisi jenengan. Tadi juga kita membahas tentang visi yang ke-8. Ini di sini ada yang namanya ngomong KKN. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong KKN Jombang ini sebenarnya apakah masih ada seperti KKN? Ya, menurut jenengan dari selama berapa 3 periode ya, 3 periode jenengan menjadi anggota legislatif niku pripun Mas? Nah, kula niki orang awam gak ngerti blas. Nah. Jenengan menanyakan kaitannya dengan KKN.
Sebenarnya KKN itu makhluk apa sih? Oke. Makhluk apakah itu? Makhluk halus. Karena KKN itu ada baunya, tapi rupanya itu sulit untuk dideteksi. Sorry seperti itu ya. Ya kayaknya seperti begitu. Itu menurut saya. Jadi kalau dibilang visi dari pasangan Marsha ya ini ya, terkait dengan zona apa itu integritas, bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kita semua tahu Mas bahwa penyelenggara negara hari ini itu ya jujur, saya juga kan salah satu penyelenggara negara yang nah, DPRD berdasarkan undang-undang otonomi daerah ini kan sekarang statusnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi menjadi bagian daripada pemerintahan. Jadi ya sungguh naif kalau saya hari ini bilang pemerintah Kabupaten Jombang sudah bebas KKN. Sangat tidak jujur lah. Sangat tidak jujur kalau saya bilang Jombang itu bebas KKN. Gitu. Faktanya kan masih terjadi temuan di sana sini yang bisa dibilang bahkan jauh dari bebas KKN gitu loh. Bebas KKN. Pertama memang itu diawali dengan rekrutmen daripada pejabat di daerah itu sendiri, di lingkungan pemerintah kabupaten. Hari ini kita juga tidak bisa menjustifikasi tentunya. Cuma kan bau-bau ya. Namanya makhluk yang ada baunya tapi rupanya sulit dideteksi itu tadi. Dan saya meyakini bahwa hari ini masih ada itu KKN di pemerintah Kabupaten Jombang. Tinggal kalau memang itu tidak segera disudahi kan tinggal menunggu waktu nanti terbongkarnya gitu saja itu. Justru kalau saya begini, lebih pada ke depan ini bagaimana Jombang ini benar-benar kalau membebaskan sama sekali saya kira ya agak terlalu tinggi lah target itu. Iya, tapi setidaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintah Kabupaten Jombang ini harus diminimalisir seminim mungkin. Agar supaya apa? Anggaran yang memang nantinya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat digunakan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Bukan hanya sekedar ego atau ambisi daripada mungkin pejabatnya, terlebih pemimpinnya. Itu loh. Jadi kenapa? Karena KKN ini Mas, karena ya tadi makhluk yang nggak jelas tadi, kita juga sulit untuk membuktikan seberapa besar sih anggaran untuk rakyat yang dikorupsi setiap tahunnya. Ini kan juga harus menjadi PR kita bersama, Mas. Gitu. Apakah tidak ada kemudian misalkan anggota legislatif kerjasama dengan aparat keamanan, misalkan yang selama ini ya, misalkan dengan kejaksaan, dengan kepolisian, pripun gitu. Gini, Mas, memang di dalam tata kelola pemerintah kita dalam bernegara ini kan ada 3 lembaga. Lembaga eksekutif yaitu pemerintah ya. Kalau di kabupaten kan bupati dan seluruh jajarannya, perangkat daerahnya. Lalu kemudian ada lembaga legislatif yaitu unsur penyelenggara pemerintahan, itu DPRD tentunya ada ya lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu kan aparat penegak hukum, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada kepolisian tentunya. Apakah ada kerjasama? Kerjasama tentunya ada, Mas. Contoh misalnya, manakala ada kasus-kasus yang dirasa ini terlalu lamban berjalannya dalam hal penanganan oleh APH. Loh, saya ini orang yang paling keras tuh mengkritisi APH. Mendorong. Paling keras. Jadi apa yang namanya legislatif selama ini memang punya kerjasama dengan alat penegak hukum itu Iya, tentunya ada pola komunikasi, pola koordinasi. Bila mana memang ada indikator-indikator yang mengarah kepada tindakan nepotisme, tentunya DPRD tidak bisa tinggal diam karena kan fungsi pengawasan kan harus jalan. Kita kan ada 3 fungsi, Mas. Fungsi budgeting, anggaran, fungsi legislasi untuk membuat produk hukum daerah tentunya. Dan kebetulan saya juga 2 periode dan hampir 3 periode ini juga selalu berada di badan pembentukan peraturan daerah. Lalu kemudian ada yang namanya fungsi kontrol, pengawasan. Nah ini yang lalu kemudian memang ke depan memang kalau pemerintah Kabupaten Jombang ini benar-benar ingin memaksimalkan anggaran ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat ya, anggaran pengawasannya harus ditingkatkan saya kira. Mustahil kalau kita ingin meminimalisir
KKN tapi anggaran pengawasannya kecil. Ini sama juga bohong gitu. Oh, jadi ngawasi atau dia anggarannya lah? Bukan untuk kita, Mas. Oh, bukan. Bukan untuk kita. Oh, Kalau kita itu kan fungsi, Mas. Sudah dibayar. Fungsi melekat, sudah digaji oleh uang rakyat. Jadi tidak ada namanya honor pengawasan bagi anggota legislatif gitu. karena include dalam gaji dan tunjangan. Fungsi anggaran pengawasan seperti contoh misalnya. Kenapa sih banyak peraturan-peraturan daerah hari ini yang tidak dipatuhi oleh para pihak? Ini kan karena apa? Anggaran pengawasan tentunya penegak perda di Satpol PP juga sangat minim. Bahkan Anda tahu ya beberapa waktu yang lalu kan sempat viral itu bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan hanya dibekali dengan 1 botol air mineral. Ini kan tidak beri kemanusiaan sama sekali itu. Itu tugasnya jenengan berarti ini. Bisa di-tracking, Mas. Begitu saya mendapat kabar itu, saya langsung menyatakan sikap keras saya melalui media. Itu saya langsung menyatakan sikap keras dan saya minta kepada Bupati, tolong itu dikaji, tolong anggaran untuk pengawasan di Satpol PP. Sebab mustahil lah kalau kita ingin menegakkan produk hukum daerah yang mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara Kabupaten Jombang, tapi anggaran pengawasan dalam pemerintahan itu sendiri sangat kecil. Contoh misalnya anggaran pengawasan di inspektorat misalnya, mengawasi dengan wilayah 302 desa, 4 kelurahan itu dengan anggaran yang minim. Sedangkan mereka juga personalitinya juga sangat minim. Mobilitasnya juga dibutuhkan sangat tinggi. Kalau anggarannya kecil mereka mau apa gitu loh. Tidak semua ASN. Bahkan saya gini, atau jangan-jangan anggaran pengawasan itu diminimkan agar supaya pengawasan tidak bisa maksimal. Kan boleh saya sebagai anggota DPR curiga gitu loh. Kan sah kan saya curiga. Nah, ini Cak Wiblu. Sampai influencer warsa nggih. Apa sih pentingnya bagi warsa, ini memasukkan ini. Saya baca ini, penerapan zona bebas KKN. Apa gak sampean malah bingung gue? Ini sampean tak pakai ini ya. Gini Sob Asis. Tentu warsa sangat merasakan lah, paling tidak. Warsa didukung oleh rakyat menginginkan Jombang itu benar-benar clean government. Begitu. Jadi majunya warsa itu adalah seperti yang saya tulis, ada semacam denyut batuk, bukan keambisian, tetapi warsa melihat di situ ada sesuatu yang belum sempurna di pemerintahan Kabupaten Jombang. Makanya beberapa partai termasuk PKB, Gerindra, gitu ya Mas Yon, mencalonkan Warsubri sebagai bupati. Sampai kalau clean government itu terus tidak seperti itu. Tidak terus kita berimajinasi clean government terus kita yang bekerja itu napas kita bau karena kelaparan, begitu, tidak seperti itu. Tetapi sesuai dengan budget yang ada tentu meminimalisir kerakusan lah, paling tidak begitulah. Tapi sosok Warsubri sudah tidak ada lah itu. Saya melihat seperti itu. Adalah aku ini butuh kopi contohnya mamanya. Terus aku digawekan ke permen agak ngombe kopi kan. Oh, enggak seperti itu. Tentu Mas Yon sudah membudgetkan ya Mas Yon. Nanti kalau di rumah saya ada Mas Wasis. Insya Allah sisa gaji saya kalau hanya untuk ngopi masih cukup. Masih cukup loh. Begitu kan. Gitu loh. Tapi kita itu sering lah mengatakan idealis itu diidentikan dengan kelaparan. Idealis itu diidentikan dengan seperti budget pengawasan harus diminimalisir begitu. Harus disesuaikan gitu kan Mas Yon? Iya. Ya, dengan begitu. cakupan Tidak wilayah harus Satpol PP hanya sebotol air mineral sangunya. Harus sesuai dengan cakupan seperti kata Mas Yon begitu. Nah, tentu ini tugasnya nanti kan DPR kan? Oh siap. DPR kan? Kan sekarang Pak Warsubri diusung oleh PKB. Nanti suatu saat tuh jangan artinya jangan hanya dibuat saling gini-gini atau bermain bagaimana gitu lah. Harus benar-benar clean government. Tapi Warsubri mampu lah paling tidak. Pak Warsubri mampu, apalagi ada Gus Salman. Yang mengingatkan begitu. Sama backgroundnya pondok itu ya? Iya, bagus ada itu. Kalau saya itu kan mewakili ini hati netizen, ya, mewakili rakyat jelata. Saya selaku host itu. Bagaimana ini itu yo ojo ngono lah, ngono loh ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono lah gitu. Itu
gambar-gambarannya. Sekarang yang kedua, ngomong no yang pertama dok dilirik karo kamera ketahuan jadi. Nah, yang kedua itu tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Reformasi itu kan berarti mengutak-atik ya, struktur dengan menerapkan merit system. Wah, ini Inggris itu. Merit system. Oke. Pripun nih Mas Yon? Aku karo. Tentunya ini memang harus dan suatu keharusan. Jadi reformasi birokrasi berbasis merit system itu kan sebenarnya sudah dimandatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Karena kita ini kan sekarang kemaruk. Kita ini sebenarnya kan harus menerapkan minim lembaga kaya fungsi kan sebenarnya kan begitu. Lalu kemudian dari sisi rekrutmen aparaturnya juga kan harus begitu. Bukan hanya dasarnya like and dislike, kemarin ini punya jasa dengan saya, harus saya berikan tempat, kan tidak boleh seperti itu. Profesionalitas dari aparatur penyelenggara negara harus betul-betul itu diterapkan. Nah, apa yang dimaksud dengan merit system itu adalah pola rekrutmen daripada pejabat atau ASN itu berdasarkan kapasitas, tentunya berdasarkan keahliannya, kan berbasis kinerja. Capaian-capaian kinerja, prestasi tentunya. Jadi bukan hanya sekedar like and dislike. Oh, saya suka dengan ini maka harus saya jadikan ini misalnya. Oh, kan ini kemarin berjasa atas pemenangan seorang bupati, calon bupati, wali bupati, harus saya berikan tempat di sini. Nah, kalau penerapan jenjang karir di pemerintahan berdasarkan like and dislike atau balas jasa, ya kapan kita maju gitu loh. Karena banyak di situ tersedia sumber daya manusia yang betul-betul memang sesuai dengan bidang keahlian, punya kapasitas, punya quality yang betul-betul saya yakin ini banyak dipunyai oleh pemerintah Kabupaten Jombang, hanya karena kan tidak punya kedekatan secara emosional, tidak punya hubungan hegemoni dengan pucuk pimpinan daerah, sehingga mereka tidak berkesempatan menjadi seorang kepala OPD misalnya. Lah, ke depan tidak boleh terjadi seperti itu lagi. Makanya ini termasuk jaminan ya visi misi ke-8 nih ke depan bahwa pasangan Warsa ini benar-benar akan menerapkan merit system itu. Akan saya tagih nanti. Nah, saya Cak Piplu lagi. Cak Piplu. Terus sampean dadi influencer. Ya. Oh, sampai katanya jaga no. Dadi opo sampean? Monggo. Tugas influencer itu satu, memenangkan pasangan. Bukan urusan jabatan. Influencer itu tahulah. Saya sendiri juga membaca sejarah bagaimana bangsa ini dulu pernah ditata oleh dengan cara second kabinet ahli, begitu ya, sesuai dengan ahlinya, bukan asal comot. Tentu nanti tugasnya DPR lah menyarankan Warsa ini untuk memilih pejabat-pejabat di Jombang ini. Terutama pada sekdanya harus benar-benar orang yang profesional, begitu Mas ya. Harus mumpuni, menguasai betul tentang pemerintahan ini. Bukan menjabat sebagai sekda yang balas jasa. Dan saya tahu itu akan terjadi dan Pak Warsubi akan melakukan hal itu. Dan saya yakin, saya yakin itu. Ya, itu Mas Asis. Terima kasih. Cak Piplu rek ngono ae. Mesti ngono-ngono tetep ya. Ya col ya. Sampean enggak usah mengharapkan ya. Oke, sekarang untuk yang terakhir nih, karena durasi kita kan kita batasi antara 15-20 itu nggih. Kalau terlalu lama-lama nanti ini bosan. Lucunya habis. Saya sendiri juga harus mikir lagi ya. Oke, untuk statement akhir. Saya persilakan mulai Mas Yon dulu. Sampun nggih. Ya gini, kalau melihat visi misi Warsa, memang saya optimis sebagai wakil rakyat, tentunya sangat optimis dan mudah-mudahan itu betul-betul terwujud. Bahwa terkait dengan zona bebas KKN ini memang sebuah kewajiban. Saya yakin 100% tidak mungkin lah KKN itu bisa dibersihkan, karena kan yang namanya penyelenggara pemerintahan kan isinya manusia, masing-masing punya integritas, punya jiwa idealisme masing-masing. Tapi kan yang namanya manusia itu kan mesti ada kurang lebih. Tapi saya yakin kalau ada upaya maksimal dari pucuk pimpinan daerah, saya yakin bahwa
praktek-praktek KKN di Jombang itu bisa terkurangi, harus dimulai dari pucuk pimpinan daerah. Kalau pucuk pimpinan daerah masih mempraktekkan KKN, terus mereka punya jargon bebas KKN, ya itu sebuah kebohongan besar saya kira. Jadi harus dimulai dari pucuk pimpinan daerah. Seperti DPRD juga bilang seperti ini, harus dimulai dari DPRD, gitu loh. Jadi harus DPRD itu betul-betul bebas KKN juga. Lalu kemudian terkait dengan merit system. Itu sebuah keharusan, itu sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab saya melihat hari ini itu Jombang itu masih jauh dari praktek merit system dalam menentukan pejabat daerah. Ini yang lalu kemudian menjadi kendala bagi kita untuk Jombang itu bisa take off seperti daerah-daerah lain. Banyak potensi hari ini yang belum tergarap. Banyak potensi PAD yang hari ini dalam bahasa mereka itu terukur. Padahal kalau saya mencermati sebenarnya bukan terukur, tapi sengaja diukur gitu. Dan tidak lebih dari itu. Nah ini yang ke depan tidak boleh terjadi. Kita punya beberapa BUMD yang sangat potensial. Kita banyak potensi wisata yang hari ini belum dimaksimalisasi. Ke depan bonus demografi ini betul-betul harus kita manfaatkan. Yang menakutkan sebab, ini. Ini sangat menakutkan. Maka saya optimis dan saya berharap jenengan sebagai influencernya Warsa, nanti kalau andai kata Warsa ndak bisa memenuhi janji kampanye politiknya, visi misinya, saya juga akan nagih Anda loh nanti sebagai wakil rakyat. Kritiknya kulo tentunya kami sebagai partai pengusung juga punya tanggung jawab untuk menegur nantinya kalau visi misi itu tidak dijalankan. Saya kira itu. Dan untuk warga Jombang, saya mohon doanya lah, mudah-mudahan pilkada depan ini berjalan dengan damai, lancar, dan melahirkan pemimpin yang betul-betul punya hati yang tulus untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat Jombang. Amin. Tentu Mas Yon, saya akan mengingatkan selalu. Kurang tak kono di sini. Monggo. Bilang ke Mas Yon. Bilang ke Mas Yon. Tentu Mas Yon, saya akan tetap mengingatkan bupati lah paling tidak di WA begitu. Pak, nggak boleh gitu. Sama mah ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda lah. Harus berani dong influencer perjuangannya ini. Perjuangan siapa tahu ini. Lihat ini kabur. Kita melewati hutan. Melewati hutan. Jadi pada intinya tentang Jombang ini kan saya menyebutnya 3 kota satelit kan. Lamongan, Bojonegoro, Jombang. Kalau kita masuk Jombang, itu kendaraan yang kita tumpangi itu rasanya seperti naik geragal. Tapi kalau sudah masuk Bojonegoro, kendaraan yang kita tumpangi itu terasa seperti makan roti begitu. Perbedaannya itu begitu. Makanya nanti Pak Warsudi akan menganggarkan baik pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia akan ditingkatkan. Begitu. Oke, terus sedanten krono waktu sampun dalu dan kita dibatasi waktu antara 12 sampai 20 menit. Kita cukupi cangkruan kita pada malam hari ini. Matur suwun Mas Yon dari Komisi A dan Cak Pri dari influencer Warsa yang selalu nguntit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.